saya yakin tidak ada satu hari pun terlewat tanpa Natasha Wilona kepikiran Verrell Bramasta. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Baru saja beberapa hari yang lalu saya membuatkan ramalan, sebenarnya bukan ramalan, tapi saya bereaksi terhadap video yang dibuat oleh Boy William saat dia ngobrol dengan Verrell Bramasta, dan saya mendapati satu sinyal. Sebenarnya bukan sinyal, karena jelas banget kalau ternyata Verrell ini belum move on dari Natasha Wilona. Walaupun saat ini sedang menjalin hubungan bersama Feby Rastanti, tetapi sepertinya ada sebagian jiwanya yang masih tertinggal di masa lalu. Dan masa lalu itu terus menghantui seperti bayangan yang gak mau pergi. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab keinginan dari kalian semua, kalau kartu Wilona kira-kira seperti apa. Natasha Wilona terhadap Verrell Bramasta itu akan bagaimana? Dan ini adalah kartu-kartu untuk Natasha Wilona. Nah, saya akan kocok dulu kartunya, ya. Kocok gitu seperti itu. Ada juga yang ngocoknya ya. Dan untuk kalian semua yang ternyata favor di sini, mohon maaf, saya terpaksa harus bacakan ini. Oke? Dan saya akan ambil 7 kartu karena 7 is a lucky number, lucky 7. Saya nggak tahu kartunya ini apa aja, tapi kartu pertama sudah kelihatan di sini. Saya akan bacakan dan menurut insting saya ini artinya apa. Tapi pertanyaannya pasti akan ditanya, sebenarnya masih sayang atau enggak sih? Nah, masih punya perasaan apa enggak sih? Nah, kalau saya lihat dari kartu di 8 of Swords ini tadi, ya masih. Cuma denial, matanya ditutup, nggak mau ngomong. Jadi kalau kalian nonton di kontennya, ya nggak akan ngomongin itu, tapi di hatinya ada, walaupun 1 detik pasti ingat. Saya yakin dari kartu ini adalah kartu yang menunjukkan wanita ini terpenjara oleh harapannya sendiri. Dia terikat, padahal sebenarnya dia bisa melepaskan ikatan itu dengan cara digesekkan pedangnya ini dan dia akan terlepas. Tapi dia sepertinya nggak mau, masih pengen dengan semua kenangan indah ini tadi. Biarlah ini ada di pikiranku. Nah, hatinya entah kemana saya nggak tahu, tapi siapapun itu sepertinya belum bisa menghapus ini tadi. Pedang ini masih memagari. Dia tahu dia sebenarnya bisa keluar, tapi dia nggak mau. Dia tahu sebenarnya bisa melepaskan ikatan, tapi dia nggak mau. Dia tahu sebenarnya matanya ini nanti akan bisa dibuka, tapi dia lebih pilih memejamkan mata. Dan dia nggak pengen melihat ke depan itu ada apa. Ini sepertinya yang saya lihat dari Natasha Wilona. Nah, kalau ternyata pernah menjalin hubungan dengan yang lain atau berhasil atau enggak, kita akan jawab nanti, oke? Nah, ada kartu kemudian berikutnya adalah kartu The Nine of Wands. Kalau Nine of Wands ini sebenarnya ini ada seseorang yang hampir sampai ke satu tujuan, terus kemudian dia kayak ragu-ragu. Padahal ini tujuan terakhir dan setelah ini dia akan berhasil. Nah, ini adalah kartu yang sebenarnya dia ini ya sebenarnya lebih pandai menutupi. Intinya ya dia nggak pengen ini semua ketahuan, dan sebenarnya dia bisa aja kembali dan terus kemudian bersama, tapi ada satu hal yang membuat ini satu dipegang 9 kayak mau sempurna tapi nggak jadi, yang membuat dia ini ragu-ragu dan akhirnya berdiri aja di depan pintu nggak mau masuk. Nggak jadi, yang membuat dia ini ragu-ragu dan akhirnya berdiri aja di depan pintu nggak mau masuk. Kayaknya satu hal yang amat penting. Saya nggak tahu apakah perbedaan agama, apakah perbedaan tradisi atau hal yang lain, tapi ini satu hal yang paling mendasar. Jadi tiang-tiang ini sudah ditanam dari awal, main sinetron bareng, banyak kecocokan, bikin konten bareng, cocok liburan bareng, semuanya bareng, bagus-bagus semua, tiba-tiba tinggal satu. Kemudian gara-gara satu itu nggak jadi. Orang Jawa bilang ini eman, sayang, tapi ini tadi dia pandai menutupi dan seakan-akan kayak nggak ada. Padahal saya yakin itu tadi tidak ada hari yang terlewat tanpa memikirkan Verrell Bramasta. Oke, bukan berarti terus
beneran pengen balik atau melakukan, enggak, tapi dia ini masih belum move on juga. Kalau saya lihat seperti itu dari kartu ini. Oke, nah yang berikutnya lagi saya akan lihat di sini masih dilanjutin atau enggak. Ini ada yang mulai baper, ada yang mulai ngambek tuh. Kamu ngambek, kamu mulai nggak terima karena kamu pengen Farrell sama Feby. Enggak, tetap Farrell tetap bisa sama Feby. Dan ini saya bacakan hanya karena kalian semua meminta dan pengen tahu Winona itu seperti apa. Oke, saya akan lanjutkan. Lanjut atau enggak nih? Lanjut nggak nih? Nah, daripada seperti ini coba di subscribe dulu, daripada kalian sekarang kebingungan. Oke, sekarang saya akan lanjutkan lagi. Nah, kartu ini muncul lagi. Ini adalah The Queen of Pentacles. Ini artinya orang tuanya yang masih menjadi penghalang. Orang tuanya tinggal ibu, yang memang ibunya sepertinya ini yang menghalangi. Saya nggak tahu apakah secara langsung yang dikatakan nggak boleh atau apa, tapi ternyata si Natasha Winona ini masih sayang sama mamanya. Dan mamanya kayaknya lebih happy, lebih berbahagia kalau mungkin dia nggak sama Farrell. Saya lihat begitu. Nah, bukan artinya benci loh ya, bukan. Tapi kan ada nih harapan orang tua yang pengen, oh mendingan anaknya sama siapa dan bagaimana. Nah, ini sepertinya begitu. Nah, saya juga pernah bacakan untuk pasangan yang lain, saya malah dibully. Saya nggak berani lebih jauh lagi kalau tentang kartu ini, tapi yang pasti saya merasakan bahwa sebenarnya mereka ini bisa cocok. Tapi ya, Natasha Winona ini adalah gadis yang baik, masih mendengarkan sekali nasihat dari ibundanya, dan dia ini masih tetap selalu positif bahwa ya semuanya ini bisa dibicarakan. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang obvious dan jelas sekali. Oke, kartu yang berikutnya lagi adalah The Six of Pentacles. Ini artinya apa ya? Artinya Natasha Winona ini pertimbangan yang lainnya adalah dia masih harus bekerja. Dan bekerjanya dia ini nggak untuk dirinya sendiri, tapi dia menghidupi beberapa orang juga di sini. Apakah ternyata dia punya satu perusahaan, karyawan, atau ternyata adiknya atau saudaranya yang lain, atau mungkin orang tuanya juga, atau mungkin dia memang selama ini jadi tulang punggung keluarga. Sepertinya karena masalah ini dia nggak mau perasaan ini menghancurkan semua yang sudah dia bangun. Nah, seperti kita ketahui, dia ini kan seseorang yang bertalenta. Orang bilang kadang-kadang cuman cantik doang, cuman ini. Dia tuh sepertinya bisa melakukan apapun. Dan Natasha Winona ini adalah contoh positif dari gadis yang gak neko-neko anak rumahan seperti Farrell bilang, tapi juga dia ternyata berprestasi. Saya lihat di sini dia masih fokus kepada ini tadi, dan karena itu dia menyimpan perasaannya itu dalam. Oke, yang berikutnya lagi adalah kartu The Four of Cups. Nah, dia sebenarnya sih kan kemarin juga dekat sama olahragawan itu, kemudian dekat sama siapa lagi. Nah, kalau saya lihat dia sebenarnya sudah mencoba untuk membuang rasa dan menerima rasa yang baru, tapi ternyata hal itu sia-sia. Semuanya ini ternyata percuma karena nggak bisa menyamai sesuatu yang amat berarti yang ada di masa lalu. Nah, ini membuat dia ini merasa, gimana ya kalau dicoba lagi hasilnya gini, dan membuat dia sekarang ini nggak sama siapa-siapa. Ini yang meresahkan. Farrell bisa saja sama Feby, tapi sepertinya Farrell ini masih nungguin Winona ini. Dia harus sama orang dulu baru bisa tulus gitu loh. Saya lihatnya begitu. Kalau ternyata kalian nggak setuju, ya semoga saya salah. Tapi yang saya lihat di sini, ini yang terjadi. Oke? Nah, dan ini ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 2 kartu yang berikutnya. Tapi yang belum subscribe dong. Karena seperti ini akan banyak sekali dan kalian boleh nanya. Kalian boleh komen, silahkan. Bully, silahkan, nggak apa-apa. Saya happy kalau kalian melakukan engagement di bawah ini, sehingga saya tahu saya harus baca siapa, dengan cara apa, dan bagaimana menyampaikan ini. Oke, kartu yang ke-6 sebelum kartu yang terakhir. Nah, berarti pertanyaannya semakin mengerucut, sebenarnya bakal balik atau enggak? Iya, dia akan balik. Tapi baliknya ini seperti ada pesta, seperti ada perayaan. Ini artinya baliknya, kalau enggak pernikahan, ya mereka cuma hanya main film bareng atau sinetron. Dan itu sepertinya harus mengakhiri dulu sinetronnya sama Feby. Udah selesai kemarin, tapi sepertinya mau ada proyek baru terus terhalang corona. Nah, tapi kalau mereka ini sampai balik, ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Sesuatu yang akan menghebohkan. Sesuatu yang akan membuat orang-orang ini pada, nah kan ini akhirnya kejadian. Nah, siapapun yang punya wewenang untuk ini, coba difikirkan deh. Mengembalikan mereka berdua itu seperti, itu kayak sesuatu yang dinanti-nanti sama banyak orang. Nah, ada yang baper lagi, ada yang udah biarin lah sama yang sekarang aja, ngapain sih diungkit-ungkit sama yang dulu, ngapain sih harusnya. Oke, itu pendapat kalian, ini pendapat saya. Berbeda pendapat, it's okay, sampaikan dengan baik. Nah, ini adalah kartu yang terakhir. Berarti pertanyaannya, bakal balik atau enggak? Bakal ketemu lagi atau enggak?
Ya, dia akan ketemu, dia akan bersama. Tapi ini ada seorang yang pulang dari perang, komandan perang, pulang dilulukan oleh orang-orang di sekitarnya. Kalaupun ternyata kembali, sepertinya akan ada hati yang terluka, akan ada orang yang disakiti, dan ada satu restu yang tidak akan turun. Apakah ini restu dari ibunda, ataukah restu dari fans-fans Fever di sini yang berharap udahlah kalau sama yang sekarang aja, atau ternyata hal yang lain yang saya tidak ketahui. Tetapi kalau mungkin, ini mungkin sekali, karena di hati mereka masih saling memikirkan. Tetapi ya itu tadi, kadang-kadang nggak semua cinta harus diwujudkan. Memang banyak sekali orang yang akhirnya menyimpan dan memendam cinta mereka di dalam hati. Entah karena orang yang dicintai memang pergi selama-lamanya, apakah orang ini memang pergi dan gak akan kembali karena dia harus keluar kota, atau dia menikah dengan orang yang lain, tapi cinta itu tetap di hati. Nah, untuk kalian semua yang merasa seperti itu, saya ingin tahu dong, komen di bawah ini. Yang ternyata kalian pengen bareng tapi gak bisa, beda agama, beda tradisi, ditentang sama banyak orang. Nah, kalau seperti itu, sebaiknya kalian harus gimana? Tapi ya all the best untuk Farel, Wilona, Feby, dan semuanya. Dan untuk kalian semua, dan semoga semua energi positif selalu menyelimuti kalian. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton ini. Sampai jumpa di ramalan yang berikutnya. Salam.